Kakak nih aman nggak Kak? Nah, ini kita lagi mau main air ke sungai yang ada di bawah, tapi kita nggak lewat jalan yang biasanya ya. Jadi kita lewat pinggiran kebun tehnya, makanya tadi jalannya agak licin. Nah, kalau untuk sekarang kita sudah ada di jalanan biasa, jadi ini bebatuan ya. Dan di samping-sampingnya ini ada banyak kebun teh, luas banget. Dari atas sana kita jalan terus. Nah, sekarang kita sudah mau sampai. Jadi ini banyak banget ibu-ibu, wanita-wanita tangguh yang lagi petik daun teh. Setelah jalan beberapa menit, akhirnya kita sampai di tempat yang lebih ramai. Jadi dari sini sudah mulai ada beberapa tenda pengunjung, bisa terlihat di sana ya. Ada yang lagi main ayunan dan di sampingnya itu ada kolam, tapi nggak tahu itu kolam ikan atau kolam apa ya karena nggak kelihatan dari sebelah sini. Lalu di sampingnya ada juga kayak gazebo seperti itulah. Dan kita masih lanjut jalan lagi. Di sebelah kiri di sini sudah ada parkiran pengunjung dan sepertinya ada pengunjung yang mau buka tenda lagi. Semakin ke depan semakin ramai pengunjung. Jadi kita pengen cari tempat yang gak terlalu ramai. Itulah makanya kami buka tenda di bagian atas. Cuma ya memang kalau untuk main air kita harus jalan dulu, turun dulu ke arah sungainya. Setelah selesai main air kita masih harus jalan lagi naik ke tenda. Finish lagi. Di depan sana sungainya sudah mulai kelihatan ya. Aku tunjukkan. Nah, itu dia ada di sebelah kanan. Sekarang kita mau menuju ke sungai yang agak kesanan sedikit lagi supaya bisa untuk main air. Karena kalau untuk di sini terlalu terjal ya, kita juga nggak bisa turun. Kita lewatin sedikit sungai kecil seperti ini. Agak dinaikkan sedikit celananya ya guys ya, karena basah. Oke, itu dia. Anak-anak sudah kelihatan lagi pada main air. Sebenarnya sungainya itu kecil ya, tapi cukuplah kalau untuk anak-anak main air sekedar basah-basahan supaya mereka seneng gitu ya. Nah, untuk cuaca pada saat aku berkunjung, ini lagi gerimis, jadi nggak terlalu cerah dan hawanya adem. Lanjut lagi, kita dapat info kalau di sekitar sini ada curug. Jadi sebelum kita main air di sini, kita mau ke curug dulu sebentar. Rai, jangan sampai basah. Kalau mau main air di situ dibuka. Yuk. Seperti biasa, anak-anak Hati-hati, pengen licin. cepat-cepat nyemplung ke air. Jadi sebelum itu Hati-hati, terjadi, licin. kita ajak dia untuk ke air terjun dulu. Karena katanya jalannya itu sedikit, cuman sebentar, paling kurang lebih sekitar 5 menitan aja. Jadi just langsung kita ke sana dulu. Nanti setelah dari sana kita lihat gimana air terjunnya, apakah itu cukup untuk dia ngobak di situ. Kalau misalnya enggak ya kita balik lagi ke tempat yang tadi. Nah, pada saat aku berkunjung, ini kan lagi gerimis ya, dan jalanan menuju ke air terjun ini masih jalanan tanah seperti ini. Jadi lumayan licin dan harus hati-hati banget karena kita pakai sandal jepit. Lanjut ya, kita ketemu lagi nanti di air terjun.
Setelah jalan kurang lebihnya 5 menit, kita sampai di air terjunnya. Ternyata sebesar ini air terjunnya, pemirsa. Dan Bocil nggak bisa ngobak di sini. Jadi dia pengen buru-buru balik lagi ke air yang tadi ya. Jadi kita di air terjun ini cuma sebentar, cuma sekedar lihat doang, habis itu balik lagi. Lanjut, kita singkat aja, sekarang sudah sampai lagi di tempat anak-anak main air. Nah, ini dia. Dingin? Tuh Rai, duduk sini Rai, bawah pancuran tuh. Ya. Ah. Sekarang agak sepi dibandingkan pada saat kita melintas tadi ya. Jadi Bocilku lumayan bebas untuk kesono kesini. Dia cari tempat yang menurut dia suka, yang menurut Ada apa dia tuh asik. ituan, apa namanya? Sementara anaknya main air, emaknya siapin Indomie. Jadi kan cuacanya dingin, gerimis pula, main air apalagi. Habis itu paling enak kan makan Indomie ya. Jadi kita sengaja bawa alat-alat masak supaya kita bisa masak atau membuat mie di sini karena tenda kita lumayan jauh kalau harus bolak-balik dengan perut kosong dan juga kedinginan. Nah, ini adalah musolanya ya teman-teman. Jadi musola ini dekat dengan kamar mandi dan juga dekat dengan sungai tempat anakku main air tadi. Dan di sebelah sana sudah banyak tenda pengunjungnya. Ini kamar mandinya ya. Nah, ini kita lagi neduh di musola karena ternyata tiba-tiba hujan lumayan deras, jadi kita belum bisa balik ke tenda di atas. Setelah menunggu kurang lebih 1 jam di bawah, tapi ternyata hujan tidak reda-reda juga, jadi akhirnya kita memaksakan untuk balik ke tenda. Kita pakai matras untuk payungan. View malam hari dari tenda kami seperti ini ya teman-teman. City light-nya terbuka sekali, indah dan juga cantik banget. Lanjut kita di pagi harinya, jadi ini subuh-subuh ya. City light masih terlihat, langit juga sudah mulai terang, dan ini penampakan tenda kita. Jadi tempat kita buka tenda di bagian atas Pinus Eco Park, ini sepi banget ya. Karena cuman ada beberapa tenda, lokasinya juga tidak terlalu lebar, jadi nyaman banget. Apalagi untuk teman-teman yang tidak terlalu suka rame-rame atau bermusik-musik ria ya. Recommended banget camping di sini. Memang sih agak jauh dari sungai, tapi di sini nyaman banget. Apalagi kita bisa parkir kendaraan di samping tenda kita. Ngapainnya? Nah, karena cuacanya juga sudah lebih baik lagi, jadi sekarang kita bertiga mau ke Paralayang. Jadi salah satu yang seru di Pinus Eco Park adalah dari Pinus Eco Park itu bisa tembus ke Paralayang. Karena kita buka tendanya di Pinus Eco Park bagian atas, jadi itu lebih dekat ke Paralayang juga. Makanya kita penasaran, kepengen sampai ke Paralayangnya. Nah, ini kita bertiga lagi menyusuri jalanan kecil untuk sampai ke sana. Tapi karena memang kendala cuaca ya, karena sebelum-sebelumnya kan hujan gerimis kayak gitu. Jadi jalanan ini lumayan becek,
jadi lumayan harus hati-hati. Karena walaupun semak-semak kayak gini ya, sebelah kiri kita ini lumayan dalam, jadi langsung jurang terjun ke bawah gitu. Jadi harus hati-hati banget. Jalanannya becek, jangan harap nanti teman-teman sampai ke Paralayang dalam kondisi bersih ya. Kecuali mungkin memang cuaca lagi cerah, jadi jalan tanah ini kering. Nah itu kita masih bisa sampai ke Paralayang dalam keadaan kakinya bersih ya. Kalau kayak aku kayak gini, sampai sana udah belepotan. Nah, ini kita cuman bertiga ya. Kita bawa minum supaya nanti kalau haus di jalan kita masih bisa minum. Perjalanannya nggak jauh teman-teman. Jadi dari tempat tenda kita itu cuman kurang lebih sekitar 10 menit aja. Konon katanya jalan ini juga sering dilewati oleh abang-abang asongan. Karena tadi kita juga sempat papasan dengan abang-abang asongan. Nah ini kita sudah di ujung jalan ya, kita tinggal keluar aja, langsung kita ketemu area Paralayang. Jadi teman-teman pasti paham ya pada saat kita keluar nanti. Di ujung sana, ini sudah gerbang Paralayang. Tadi kita sempat mampir sebentar karena dikira itu ada ada keran ya untuk kita cuci kaki. Ternyata itu bukan keran dan kita nggak bisa cuci kaki. Jadi kita ke Paralayang sambil kakinya belepotan. Untung cuman kakinya ya. Nah ini dia gerbang untuk Paralayang. Jadi ini sudah di parkiran Paralayang. Cuman butuh waktu sekitar 10 menit aja jalan dari tenda sampai ke sini. Kita lanjut lagi ke sana ya. Nah ini dia, itu ada tulisan toilet tapi kita udah akhirnya nggak mampir ke sana ya, kita jalan lagi aja. Lanjut ini di Paralayangnya. Nah ini dia, kita lagi lihat ke arah tenda kita. Ternyata tenda kelihatan dari sini loh. Nanti aku tunjukin sebentar lagi ya. Aku naik dulu ke sini. Dan sekarang kita putar arah, kita lihat ke tenda kita. Untungnya tenda kita warnanya cetar ya, ngejreng, jadi tetap kelihatan di antara hijau-hijaunya kebun teh. Nah, kita zoom dulu sebentar aku kasih lihat. Nah, itu dia tenda kita, jadi kelihatan ya, ada oren-oren di tengah-tengah kehijauan sana. Lanjut, kita nongkrong dulu di Paralayang sini sambil istirahat sebentar, kita lihat-lihat orang-orang yang pada naik Paralayang. Untuk aku sendiri kesini nggak naik Paralayangnya ya, takut pemirsa. Oke, kita sudah sampai, cuacanya juga sudah cerah. Dan seperti ini di Paralayang Puncak. Berhubung kita ke Paralayang cuman bertiga, jadi kita nggak bisa lama-lama, harus segera kembali lagi ke tenda. Nah ini dia, kita lagi rujakan dulu sebelum kita beres-beres dan juga bongkar tenda, lalu kita menuju ke bawah, ke area Pinus Eco Park yang di bawah. Oke lanjut dulu ya, kita rujakan dulu teman-teman, seger banget. Siapa yang kepengen rujakan? Yuk bikin. Selesai beberes, selesai ganti kostum, bersih-bersih. Nah, akhirnya kita sudah turun ke Pinus Eco Park yang di bagian bawah. Jadi di area ini menurutku cukup ramai, apalagi kemarin ya. Dan untuk hari ini adalah hari Minggu sore, jadi pengunjung-pengunjung yang lain sudah banyak yang pada check out.
Jadi keadaannya sudah sepi ya. Masih ada beberapa pengunjung juga, tapi ada di sebelah sana. Nanti aku tunjukin ya teman-teman. Nah, ini adalah tempat untuk pendaftarannya di sebelah sana. Jadi banyak sekali spot-spot estetik untuk teman-teman yang hobi foto, hobi video. Ini banyak banget spot-spot fotonya ya. Jadi kalian bisa berbagai macam foto di sini. Nah, ini yang di bagian bawah sana, kemarin kan rame banget ya, karena di situ tempat kita kemarin neduh di musola. Kemarin banyak banget pengunjung yang buka tenda di situ, sekarang sudah nggak ada sama sekali, sudah pulang semua. Nah, ini ada saung juga, enak banget untuk nongkrong-nongkrong di sini sebenarnya. Tapi karena kita juga sudah mau check out, jadi kita nggak nongkrong-nongkrong lagi. Kita cuman pengen keliling-keliling aja. Kita lihat-lihat suasana di sini. Karena memang kemarin kan nggak sempet untuk explore sebelah sini ya. Karena kemarin begitu kita datang, kita langsung ke atas untuk buka tenda dan lain-lain. Lalu kita turun main air dan setelah itu hujan lebat. Jadi kita nggak bisa explore sebelah sini. Nah, dari loket pendaftaran kita jalan lagi ke arah kiri. Di sini ada panggung. Jadi panggungnya ini 2 lantai ya, teman-teman. Untuk di bagian bawah untuk panggung dan untuk di bagian atasnya tampilannya seperti kafe-kafe seperti ini. Dan kalau malam indah banget. Ini pagi. Ini sore harinya aja cerah dan suasananya indah banget apalagi pada saat malam hari. Teman-teman bisa bayangkan sendirilah ya. Recommended banget untuk camp di Pinus Eco Park ini. Nah, sekarang kita lagi naik ke bagian atas panggungnya atau di lantai 2 dari panggungnya. Seperti ini teman-teman, kita naik dulu sebentar ya. Nah, di sebelah bawah sana masih ada beberapa pengunjung yang belum pulang dan ada juga yang baru datang teman-teman. Nah, ini untuk di bagian atas atau di lantai 2 dari panggungnya. Jadi ada lampu-lampu di sini, ada tempat duduk, ada mejanya juga. Jadi suasana malam hari di sini indah banget teman-teman. Kalian boleh coba langsung aja ke Pinus Eco Park ya. Nah, ini dia panggungnya. Jadi di sini cukup estetik ya teman-teman. Bisa terlihat di sebelah sana. Untuk di bagian depan panggung seperti ini tampilannya. Cantik. Pokoknya teman-teman yang suka foto-foto nggak akan nyesel datang ke sini karena banyak banget spot-spot cantik-cantik yang pasti indah untuk difoto ya. Sebagai catatan ya teman-teman, jadi video ini aku upload 1 tahun setelah aku berkunjung ke Pinus Eco Park. Jadi video ini aku ambil kurang lebih 1 tahun yang lalu di kurang lebih bulan Juni atau Juli tahun 2024. Jadi kalau teman-teman datang ke Pinus Eco Park setelah video ini aku upload atau setelah menonton videoku ini, itu berarti di Pinus Eco Park mungkin sudah terjadi banyak perubahan ya. Karena memang aku berkunjung ke sana itu sudah 1 tahun yang lalu. Karena memang ada beberapa kendala aja, makanya aku baru upload video ini saat ini. Seperti itu ya. Pada saat aku berkunjung ke Pinus Eco Park, sedang ada pembangunan, katanya sih untuk pembangunan kolam renang. Jadi mungkin saat ini sudah jadi kolamnya ya teman-teman. Barangkali ada teman-teman yang dalam waktu dekat ini sudah berkunjung ke Pinus Eco Park. Boleh tulis-tulis di kolom komentar apakah kolam renangnya sudah jadi, ataukah itu memang benar-benar untuk kolam renang, atau mungkin sudah terjadi perubahan seperti apa. Silahkan ya coret-coret di kolom komentar aku.
Nah, sekarang kita menuju ke musola. Di sini musolanya estetik sekali ya. Bentuk bangunannya seperti joglo dan bersih terawat, tanamannya juga indah-indah, bunga-bunganya bermekaran. Kita lihat dulu area wudhunya ya. Ada abang-abang yang lagi bersih-bersih karena saat ini sudah sepi pengunjung ya. Untuk kemarin sepertinya ramai sekali karena semalam aku dengar juga ada suara musik-musik seperti itu. Nah, ini untuk tempat wudhunya. Lalu di sebelah sini adalah musolanya. Karena di sini aku pakai alas kaki dan agak kotor juga, jadi aku nggak masuk ke dalam ya teman-teman. Kita mau melipir ke sampingnya aja. Nah, di sini area campnya lumayan luas dibandingkan dengan area camp yang ada di dekat musola kemarin tempat aku berteduh. Jadi di sini lebih luas dan juga lebih lega. Ada kabel untuk tarik listriknya juga ya teman-teman. Di depan sana ada gudang untuk tempat penyimpanan alat-alat dan di sampingnya ada pendopo atau aula yang bisa disewa untuk acara-acara tertentu ya. Dan untuk di daerah sini, tempat campnya ini luas sekali. Jadi teman-teman barangkali mau family gathering atau mau bikin acara di sini ya. Ini cukup banget, jadi bisa tarik kabel juga untuk listriknya, bisa camper van seperti ini. Dan juga barangkali untuk acara-acara apa ya? Ya pokoknya acara-acara yang butuh tempat luas lah di sini bisa ya. Karena kemarin pada saat aku datang juga lagi ada acara di sini teman-teman, makanya aku bisa bilang seperti itu. Disclaimer di sini ya teman-teman, aku ini bukan reviewer camping atau apa ya, vlogger camping seperti itu. Jadi pasti banyak kekurangannya. Dan tujuan aku bikin video ini hanya sekedar untuk dokumentasi pribadi sebagai kenang-kenangan yang bisa dilihat sendiri. Tapi barangkali ada teman-teman yang menonton dan mendapatkan manfaatnya ya alhamdulillah. Kalau misalnya memang banyak kekurangannya ya mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan ya. Lanjut, jadi dari aula tadi kita naik ke atas. Nah, ini bentuknya perbukitan tapi masih tetap bisa untuk buka tenda, teman-teman. Dan view di sini lebih terbuka daripada di bawah tadi. Nanti kita bisa lihat view dari atas sini ya. Ini kita naik dulu, tapi tetap di sini masih ada kamar mandinya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Ya. Dan ini adalah view dari atas bukit. Sekarang kita lihat ke arah bawah. Di sana masih ada beberapa tenda. Nah, itu adalah aula yang tadi kita lihat di sana ya. Jadi seperti ini, sedangkan untuk tempat aku ngecamp ada di seberang sana. Lumayan tinggi teman-teman, tapi di sana jauh lebih sepi daripada lokasi aku berdiri saat ini. Jika kita buka tenda di area sini, lokasi kamar mandinya ada di bawah sana ya. Bangunan yang memanjang itu adalah kamar mandinya. Baiklah, liburan kali ini selesai, waktunya untuk kita kembali ke rumah. Bye-bye, terima kasih banyak Pinus Eco Park, terima kasih banyak atas pemandangan dan juga suasana yang indah dan juga nyaman. Semoga suatu saat nanti kita bisa kembali lagi ke sini ataupun ke tempat-tempat camp yang lainnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. See you next trip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.